warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan membahas jurnal mengenai meningkatkan pengungkapan perusahaan melalui XBRL, struktur taksonomi berbasis bukti untuk pelaporan terintegrasi. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4, berikut adalah nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Meliana Octavia NPM 148. Yang kedua, ada Farid Nabil, NPM 207. Yang ketiga, ada Gabriela Gian Pitaloka, NPM 221. Yang keempat, ada Jordan Adam, NPM 222. Yang kelima, ada Veronica Anggun, NPM 225. Yang keenam, ada Alvira Rizky, NPM 231. Yang ketujuh, ada Mufidah Dian Pertiwi, NPM 233. Yang ke-8 ada Andita Cahyasari NPM 237 dan yang terakhir ada Aisyah Almafiro NPM 243. 1. Latar belakang. Pelaporan terpadu atau IR adalah inisiatif terbaru yang bertujuan untuk meningkatkan pelaporan perusahaan. Menurut International Integrated Reporting Council atau IIRC, IR harus menyediakan dalam satu dokumen representatif komprehensif dari kinerja organisasi dan berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan bisnis untuk menciptakan nilai dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, laporan terintegrasi harus menyediakan laporan perusahaan yang multifaset yang mencakup informasi keuangan dan non-keuangan. Betty dan Smith pada tahun 2013 menyoroti bahwa munculnya IR memfokuskan kembali perdebatan tentang peran IC dan penciptaan nilai dalam pelaporan naratif. Pelaporan IR dan IC memiliki hubungan yang ketat karena keduanya bertujuan untuk menjelaskan, meskipun dari perspektif yang berbeda, penciptaan nilai dari perusahaan yang tidak terungkap oleh informasi keuangan saja. Minat yang diperbarui dan muncul kembali dalam membuat IC terlihat secara eksternal menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan baru. Seperti yang ditunjukkan Dumai pada tahun 2016, perusahaan yang terdaftar telah kehilangan minat dalam pelaporan IC tanpa contoh terbaru dari laporan IC mandiri. Dengan pengungkapan IC biasanya terkandung dalam komunikasi. Perusahaan lain seperti siaran pers dan komunikasi elektronik menunjukkan kebutuhan untuk melampaui pelaporan IC. Dengan berkonsentrasi pada penemuan pengungkapan IC, bergeser dari pelaporan statis dan berkala ke pengungkapan dinamis dan relevan bagi pemangku kepentingan. Gani dan kawan-kawan pada tahun 2009 menyimpulkan bahwa manfaat potensial dari pelaporan bisnis berbasis web berasal dari berbagai jenis informasi tambahan yang dapat disediakan secara elektronik, kegunaan dari navigasi yang berbeda, dan alat bantu pencarian, dan portabilitas informasi dalam format yang berbeda. Ada keuntungan dalam menggunakan teknologi web untuk pelaporan bagi penyusun dan pengguna yang dapat memanfaatkan lingkungan web. Pengalaman sebelumnya meningkatkan citra perusahaan dan keunggulan kompetitif dari penggunaannya, yang terakhir dapat mengakses sesuai permintaan sejumlah besar informasi di bidang minat khusus mereka, menurut Bonson dan Escobar tahun 2006. Extensible Business Reporting Language atau XBRL adalah alat teknologi yang dapat menyebarkan data dengan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan disesuaikan dengan permintaan pengguna. Menurut Debresensi dan Gray tahun 2001, serta Adun dan kawan-kawan pada tahun 2013, mengidentifikasi XBRL sebagai teknologi pelaporan digital generasi kedua karena tidak seperti teknologi generasi pertama yang dicirikan oleh format PDF dan HTML statis. XBRL memungkinkan analisis dan integrasi yang lebih otomatis dari informasi yang mendasarinya di berbagai platform dan saluran komunikasi baru untuk pihak yang berkepentingan. XBRL memiliki beberapa keunggulan untuk menyajikan informasi dan secara bersama-sama menerapkan prinsip-prinsip panduan yang ditetapkan oleh IIRC dalam pertukaran antara kelengkapan dan keringkasan. Misalnya, The Filers, DKK pada tahun 2014 mengamati bahwa menggunakan bentuk pelaporan elektronik memungkinkan pengguna pelaporan terintegrasi untuk menelusuri kelaporan yang lebih rinci dan informasi lain tentang elemen-elemen yang dilaporkan dalam laporan terintegrasi yang paling mereka minati. XBRL mampu memenuhi tantangan ini dan mendukung penerapan IR
dengan cara yang lebih memuaskan kebutuhan informasi pengguna melalui pengambilan informasi yang lebih efektif, dinamis, dan disesuaikan. Studi ini menguji potensi XBRL untuk mengatasi kelemahan pelaporan statis, meningkatkan pengungkapan sukarela perusahaan, dan menekankan serta mengeksplorasi pengungkapan IC. Untuk menerapkan teknologi seperti itu dalam praktik, video ini mengembangkan struktur taksonomi dari informasi yang disarankan yang membentuk konten IR dari pedoman. IR memberikan basis pengetahuan dan wawasan untuk taksonomi XBRL untuk IR. Penelitian ini menggunakan penelitian ilmu desain sebagai pendekatan, penelitian eksplorasi pragmatis untuk menciptakan artefak baru, dan fenomena buatan untuk memecahkan masalah praktis. Pendekatan epistemologis dan penelitian ilmu desain. Kebutuhan untuk memperbaiki situasi yang ada mendorong para peneliti untuk bertindak. Tujuan ini biasanya ditempuh dengan melakukan penelitian berdasarkan paradigma explanatory dan ilmu alam menurut Van Anken pada 2007, yang menurutnya pengetahuan dikembangkan dan fenomena sosial dijelaskan dengan memulai dengan teori yang akan membuktikan atau menyangkal hipotesis atau mengembangkan teori baru menurut Hefner dan Kretschmer pada tahun 2010. Logika menguji teori dan mengembangkan teori baru berdasarkan bukti empiris dominan dalam penelitian akademis. Namun, pandangan epistemologis ini dapat menjadi masalah bagi penelitian yang bertujuan menciptakan hal baru untuk memecahkan masalah bagi para praktisi. Ini karena ketidakmungkinan praktisi untuk mengamati dan menemukan penjelasan teoritis untuk suatu fenomena yang tidak ada belum terwujud dalam praktik. Dilema yang ditimbulkan dapat dijelaskan oleh perbedaan filosofis dan ontologis yang sama antara penelitian eksplorasi dan penelitian penjelasan. Menurut Holmstrom dan kawan-kawan pada tahun 2009, karena pendekatan eksplorasi ini berbeda dari pendekatan pembangunan teori dan pengujian teori, DS memiliki minat penelitian pragmatis yang bertujuan menciptakan artefak untuk memecahkan masalah praktis dengan tujuan akhir meningkatkan praktik. Menurut Pirainen dan Gonzalez pada tahun 2013, memang tujuan yang dimiliki oleh kedua pendekatan ini, penelitian konstruktif dan DS, adalah menggunakan teori yang berlaku, norma teknis, atau teori yang digunakan dengan relevansi industri yang tinggi untuk merancang solusi praktis. Oleh karena itu, DS merupakan pendekatan penelitian yang memungkinkan dan membutuhkan terciptanya artefak baru dan fenomenal artifisial sebagai solusi atas masalah yang diakui dalam praktek. Oleh karena itu, penelitian DS merupakan kesempatan bagi akademisi untuk memenuhi kebutuhan praktisi sebagai pelaporan dan pengungkapan perusahaan. Penelitian ini merangkul pendekatan penelitian ini dengan menunjukkan bagaimana XBRL dapat meningkatkan pelaporan perusahaan dan IR. Kami menggunakan pendekatan DS untuk mengembangkan struktur taksonomi, untuk merancang dan mengembangkan taksonomi XBRL untuk IR. Pada bagian 6, kami membahas langkah keempat dan kelima dengan menyajikan struktur taksonomi dan mengevaluasi kemampuannya untuk diterapkan dalam praktik untuk mengembangkan taksonomi XBRL untuk IR. Identifikasi masalah dan motivasi pelaporan terintegrasi dan XBRL. Pada bagian ini, kami memeriksa literatur akademis dan dokumen profesional untuk membahas langkah pertama penelitian DS untuk memahami mengapa dan bagaimana XBRL berguna untuk meningkatkan IR dan pelaporan perusahaan. Seiring dengan motivasi yang disajikan dalam pendahuluan, bagian ini membahas siklus relevansi di dasar DS yang menjelaskan relevansi masalah yang berasal dari kebutuhan bisnis. Hefner dan Katerji 2010, halaman 16-19, Hefner dan kawan-kawan 2004.
Lalu selanjutnya pelaporan terintegrasi dan tantangan untuk meningkatkan pelaporan perusahaan. Tantangan utama yang dihadapkan pelaporan adalah memberikan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan, seperti pendapat Domain 2016 karena karakteristik IR yang multidimensi, laporan terintegrasi dapat menjadi peluang untuk mencapai tujuan ini. AB Sekira 2013 mengamati bahwa IR adalah upaya untuk menggabungkan pelaporan berbagai aspek kegiatan organisasi pada platform bersama dengan tujuan terpadu. Kerangka kerja IR yang dirilis oleh IRC mendefinisikan laporan terintegrasi sebagai komunikasi singkat tentang bagaimana strategi, tata kelola, kinerja, dan prospek organisasi dalam konteks lingkungan eksternalnya mengarah pada penciptaan nilai dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. IRC 2013 halaman 7. Ibu kota menurut IR Framework, di mana proses penciptaan nilai memanifestasikan dirinya dalam peningkatan, penurunan, atau transformasi modal yang disebabkan oleh kegiatan bisnis dan keluaran organisasi. IRC 2013 halaman 10. Karena itu, ibu kota dipandang sebagai stok sumber daya yang digunakan dan dipengaruhi oleh organisasi, dan penciptaan nilai tertanam dalam kenaikan atau penurunan nilai untuk masing-masing sumber daya tersebut. Meskipun IRC mengenali beberapa solusi untuk klasifikasi file ibu kota, IRC 2013, IR Framework mengadopsi kategorisasi berdasarkan 6 ibu kota. Yang pertama, modal finansial. Yang kedua, modal manufaktur. Yang ketiga, modal intelektual. Yang keempat, sumber daya manusia. Yang kelima, modal sosial dan hubungan. Dan yang terakhir, modal alam. Lalu selanjutnya, penggunaan XBRL di luar informasi keuangan. XBRL adalah bahasa komputer untuk komunikasi elektronik informasi bisnis. Ini memberikan manfaat utama dalam persiapan, analisis, dan komunikasi informasi bisnis. Sebagai bagian dari Extensible Markup Language atau XML, ini terdiri dari dua elemen utama: kumpulan konsep pelaporan bisnis yang disebut taksonomi, dan dokumen elektronik yang berisi informasi bisnis yang disebut dokumen contoh. Kekuatan XBRL bergantung pada arsitektur taksonomi yang berisi tag spesifik yang digunakan untuk mengidentifikasi item data individual, atributnya, dan keterkaitan. Secara khusus, setiap taksonomi XBRL mendefinisikan skema konsep, yaitu istilah bisnis dan informasi dimensi dalam bentuk daftar tidak terstruktur. Taksonomi GRI XBRL adalah inisiatif lebih lanjut yang ditujukan untuk kodifikasi XBRL informasi non-keuangan dan indikator keberlanjutan. Pedoman GRI memberikan serangkaian indikator yang luas untuk digunakan dalam pelaporan keberlanjutan. Oleh karena itu, taksonomi GRI dirancang untuk memberikan kontrol yang lebih baik kepada organisasi atas kualitas dan integritas data kinerja keberlanjutan mereka, sehingga dapat memberikan kodifikasi KPI XBRL standar tentang masalah keberlanjutan. Tentang standarisasi informasi non-keuangan, beberapa standar dan pedoman informasi non-keuangan, misalnya GRI, telah mencoba untuk menyelaraskan praktek pelaporan sukarela keberlanjutan dan informasi non-keuangan masih kurang dapat dibandingkan. Memang jika dibandingkan dengan pelaporan keuangan yang sangat diatur dan distandarisasi untuk memberikan perbandingan antara industri dan organisasi, keberlanjutan dan IC ditangani, dikelola, dan dilaporkan secara berbeda oleh setiap entitas karena karakteristik organisasi dan bisnis mereka sendiri. Standarisasi informasi non-keuangan ditangani oleh Dewan Standar Akuntansi Keberlanjutan atau disingkat SESB, yang mengembangkan standar untuk pelaporan non-keuangan dengan menyediakan metrik khusus industri material pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Meskipun kesulitan dalam mengkodifikasi keberlanjutan dan informasi IC secara terstruktur dan terstandarisasi karena sifat sukarela dan tema dari praktik pelaporan ini, penggunaan XBRL untuk pengungkapan non-keuangan memanfaatkan serangkaian inisiatif yang bertujuan untuk menstandarisasi non-keuangan. 3.3 Meningkatkan pelaporan terintegrasi melalui XBRL. Dengan meningkatnya praktik HI, XBRL dipandang sebagai sarana untuk mengintegrasikan informasi keuangan dan non-keuangan dengan membuka peluang data pelaporan terintegrasi interaktif melalui XBRL menurut Monterio tahun 2010A-2010B.
Dalam konteks IR, ini mengacu pada XBRL sebagai salah satu platform teknologi standar yang dapat digunakan untuk IR. XBRL diakui sebagai pendorong potensial bagi IR menurut Monterio tahun 2014 karena potensi manfaatnya untuk menerapkan model Seek Capitals dan prinsip-prinsip paduan IR. Kegunaan XBRL untuk pengungkapan berbasis banyak modal baru-baru ini juga dibahas oleh Ramin dan Liu tahun 2015 yang mengembangkan model konseptual untuk pengungkapan model terintegrasi dan pelaporan kinerja untuk memberikan pengungkapan yang komprehensif dan terintegrasi tentang keuangan, keberlanjutan, dan kinerja IC. Selain itu, XBRL berguna untuk meningkatkan transparansi dan komparabilitas dan akibatnya berpotensi untuk mengatasi kelemahan dan kritik utama dari pendekatan berbasis prinsip kerangka kerja IR. XBRL dalam konteks ini berpotensi untuk meningkatkan transparansi perusahaan, menghadapi tantangan untuk mengkodifikasi informasi non-keuangan pada IC dan keberlanjutan, serta menyeimbangkan kebutuhan entitas tentang praktik pengungkapan dan komparabilitasnya. Karenanya, XBRL memungkinkan peralihan dari pelaporan statis dan berkala ke pengungkapan yang dinamis dan relevan untuk beberapa pemangku kepentingan. Subbab 4. Tujuan dari solusi untuk pengembangan taksonomi. Ada beberapa pendekatan untuk pengembangan taksonomi yang tergantung pada sifat dan ruang lingkup yang ditempuh oleh inisiatif XBRL yang berbeda di seluruh dunia. Misalnya, IFRS mencerminkan persyaratan penyajian dan pengungkapan standar IFRS yang dikeluarkan oleh IASB. Dengan demikian, dalam hal pelaporan keuangan, desain taksonomi XBRL dimulai dari representasi fakta bisnis yang dimodifikasi, terstruktur dan dikonsolidasikan ke dalam aturan akuntansi yang berlaku umum dan wajib. Perhatian utama dari pekerjaan ini adalah representasi pengetahuan yang diperlukan untuk taksonomi XBRL, yang dapat dijelaskan dengan taksonomi ontologi atau biasa disebut dengan spesifikasi eksplisit dari konseptualisasi. Garcia pada tahun 2006 menyoroti dua fungsi utama ontologi, yaitu memperoleh kosakata untuk mempresentasikan pengetahuan dan memungkinkan berbagai pengetahuan. Dalam konteks ini, taksonomi XBRL merupakan refleksi dan konstruksi pengetahuan sebagai representasi dari sebuah realitas. Debreceni dan kawan-kawan pada tahun 2009 halaman 117-126 menyatakan bahwa kebutuhan akan basis pengetahuan untuk taksonomi XBRL dengan merangkul teknik dan mengusulkan model proses berulang untuk mengembangkan taksonomi XBRL yang terdiri dari 3 fase, yaitu 1. Pra-development, 2. Development, 3. Post-development. Dalam kasus IR, desain taksonomi sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam kerangka IR tidak cukup karena 2 alasan utama. Pertama, HI adalah praktik sukarela tanpa kekuatan regulasi. Kedua, kerangka IR mengadopsi pendekatan berbasis prinsip dan tidak dimaksudkan untuk berfungsi sebagai struktur standar dan aturan untuk isi laporan terintegrasi, sehingga memungkinkan perbedaan pengungkapan di antara organisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan struktur taksonomi berbasis bukti dari suatu informasi sebagai modifikasi pengetahuan yang diperlukan untuk merancang taksonomi untuk IR. Tujuannya adalah 1. Untuk mendefinisikan item struktur taksonomi sebagai label semantik untuk menanda informasi dan hubungan hierarki. Yang kedua, untuk mengidentifikasi tingkat pemisahan yang efektif untuk masing-masing barang, untuk menguji variasi tingkat industri dalam praktik pelaporan. Desain dan pengembangan struktur taksonomi artefak. Bagian ini membahas langkah ketiga DS dengan menjelaskan proses dan metode yang digunakan untuk mengembangkan struktur taksonomi berbasis bukti artefak. Dari langkah ini, mulai membahas siklus desain dan siklus kaku penelitian DS.
Siklus pertama berkaitan dengan pembangunan dan evaluasi artefak sesuai dengan kebutuhan bisnis yang diidentifikasi di lingkungan. Siklus kedua menghubungkan DS dengan pengalaman dan keahlian dan bertujuan untuk menyediakan basis pengetahuan untuk desain artefak. Metode untuk mendefinisikan struktur taksonomi dan item-itemnya. Untuk menentukan struktur taksonomi untuk HI, perlu menganalisis praktik pelaporan dengan menggunakan analisis konten sebagai metodologi untuk menyediakan secara empiris pengungkapan dan pelaporan perusahaan. Seperti yang dicatat oleh Weber, ide utama dalam analisis isi adalah bahwa banyak kata dalam teks setiap kategori terdiri dari satu, beberapa, atau banyak kata. Kata, frase, atau unit teks lain yang diklasifikasikan dalam kategori yang sama dianggap memiliki arti yang serupa. Taksonomi adalah struktur hierarki dengan istilah yang lebih abstrak, lebih dekat ke atas hierarki, dan istilah yang lebih khusus atau deskriptif ditemukan di bawah hierarki. Kerangka konseptual IR 3D dan skema pengkodean. Menurut IR Framework, file CE dimensi mewakili topik dan kategori utama informasi dari laporan terintegrasi, sedangkan ibu kota dimensi sesuai dengan perspektif kedua dari pengamatan laporan itu yang terkait dengan konsep penciptaan nilai. Setiap unit teks diterapkan ke kategori untuk setiap dimensi hypercube. Untuk pengkodean laporan yang dikumpulkan melalui NVivo, ada 3 struktur hierarki node untuk setiap dimensi. Untuk tujuan ini, analisis rinci kerangka IR dilakukan untuk mengidentifikasi kategori informasi yang lebih rinci untuk masing-masing CI dan mode. Yang selanjutnya, proses pengkodean reliabilitas dan validitas data. Laporan tersebut diberi kode oleh peneliti junior dengan bantuan peneliti kedua dan supervisi peneliti senior ketiga, sebuah metode yang telah ditetapkan sebagai metode yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, mereka mengembangkan bagan aturan pengkodean sebagai instrumen pengkodean dengan mengidentifikasikan masalah-masalah berikut. Yang pertama, unit pengkodean. Yang kedua, deskripsi kategori informasi yang diwakili oleh setiap node. Yang ketiga, aturan untuk memilih node untuk pengkodean teks. Dan yang terakhir, langkah-langkah yang harus diikuti selama proses pengkodean untuk menghindari kesalahan dan bias. Selanjutnya, sampel. Contoh laporan terintegrasi yang kami selidiki dikeluarkan oleh perusahaan yang terlibat dalam program perencontohan IIRC pada 31 Juli 2014. Oleh karena itu, fokus kami adalah perusahaan yang mendekati IR untuk pertama kalinya. Pertama, untuk memilih sampel, kami mengecualikan semua perusahaan yang tidak terdaftar. Kemudian kami mengidentifikasikan 6 supersektor menggunakan tolak ukur klasifikasi industri, di mana IR lebih dikembangkan dan tersebar, yaitu supersektor dengan jumlah perusahaan tertinggi yang bergabung dengan program perencontohan IIRC. Untuk setiap perusahaan supersektor di atas, kami memeriksa download by University of Toledo Libraries at 4 Februari tahun 2018 ketersediaan laporan terintegrasi di situs kelembagaan mereka. Kemudian kami memilih hanya laporan perusahaan yang menyatakan bahwa mereka mempersiapkannya sesuai dengan pedoman IR Framework dan IIRC. Akhirnya kami memilih 10 perusahaan atau laporan tabel 2, memulai pengambilan sampel acak bertingkat dari populasi 19 perusahaan yang termasuk dalam 6 supersektor di atas. Selanjutnya, tingkat disagregasi taksonomi. Setelah pengkodean laporan, akan diperoleh daftar terstruktur item dan hubungan hierarki terkait untuk taksonomi XBRL. Untuk mengatasi tujuan kedua dari studi ini, digunakan teknik kuantitatif untuk menganalisis data dan menentukan tingkat disagregasi yang tepat untuk masing-masing penelitian barang. Setiap barang mewakili konsep bisnis untuk diungkapkan dan unit text untuk diberi tag dalam format XBRL. Sejak masing-masing barang dapat dikaitkan dengan topik bisnis yang luas atau fakta bisnis tunggal, perlu untuk mengidentifikasi tingkat disagregasi yang efektif. Untuk melakukannya, kami menentukan metrik berdasarkan jumlah kata untuk masing-masing barang terdeteksi di setiap laporan perusahaan. Metrik kami relevant index pada tingkat hierarki yang sama yang dimiliki oleh setiap item induk. RI mewakili relevansi satu item atau konsep bisnis dalam pengungkapan yang lebih luas bagaimana dimaksud dalam topiknya. Relevansi dalam hal ini tidak mengacu pada relevansi informasi dari perspektif pengguna. Sebaliknya, meskipun jumlah informasi dipertimbangkan dalam penelitian sebelumnya sebagai ukuran porsi
dan kualitas pengungkapkan. RI bertujuan untuk mengukur relevansi yang diberikan penyedia informasi pada setiap konsep bisnis dalam laporan. Nilai RI berkisar 0%, konsep bisnis tidak diungkapkan dalam topik, hingga 100% relevansi maksimum konsep bisnis dalam topik. 6. Demonstrasi dan evaluasi struktur taksonomi untuk IR. Bagian ini membahas langkah keempat dan kelima dari penelitian DS kami. Berdasarkan General Nesting Scores, sebagai nilai rata-rata skor bersarang laporan tunggal, kami mengidentifikasi 4 jenis item dalam taksonomi kita. Masing-masing menunjukkan inti item untuk 2 dimensi struktur taksonomi. Item dengan GNS 4 adalah yang paling relevan item terdeteksi di setiap topik. Mempertimbangkan jumlah informasi RI di dalam item, mereka perlu dipecah menjadi lebih rinci untuk memungkinkan pembaca dalam pengungkapan dan dengan mudah mengidentifikasi informasi yang lebih detail dan terfragmentasi. Jenis item kedua diberi skor 3 yang dapat dipilah dengan cara yang sesuai. Misalnya, perkiraan dan proyeksi. Item dapat dipisahkan dalam metode asumsi dan estimasi, proyeksi masalah eksternal, dan implikasi untuk model dan kinerja bisnis. Yang terakhir dapat dipecah lebih jauh menjadi item turunan, misalnya hasil eksternal, input, dan hasil internal. File item diberi skor 2 dan 1, yang kurang relevan dengan nilai RI kurang dari 50%. Skor 2, item yang harus disertakan dalam struktur taksonomi, meskipun tanpa pemisahan lebih lanjut. Skor 1, item dapat digabungkan karena relevansinya yang rendah, namun perlu dicatat bahwa relevansi yang rendah tersebut dimaksudkan secara relatif dan dirujuk di antara item yang lain dalam topik yang sama atau item inti. Selanjutnya, evaluasi, flexing, dan konsistensi antar sektor. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, struktur taksonomi dicirikan oleh 4 jenis item menurut nilai GNS 1, 2, 3, dan 4 yang mewakili tingkat disagregasi taksonomi. Di sini, kami mengevaluasi kemampuan taksonomi kami untuk menyesuaikan dan mencerminkan praktik pelaporan di setiap sektor dengan menguji apakah tingkat disagregasinya konsisten antar sektor. Untuk menguji perbedaan antar sektor, dilakukan uji analisis of variance atau ANOVA dengan menggunakan rumus di bawah ini, di mana J mewakili struktur perusahaan tunggal sampel, I mewakili satu item dari struktur taksonomi, NS adalah General Nesting Scores, N adalah jumlah total item yang terdaftar dalam struktur taksonomi untuk setiap dimensi, Cj adalah nilai rata-rata item GNS untuk setiap dimensi. Nilai Cj yang lebih tinggi menunjukkan jumlah item yang lebih tinggi dengan skor tertinggi diambil dalam laporan J. Oleh karena itu, derajat disagregasi yang utama harus tercermin dalam struktur taksonomi XBRL untuk laporan J tersebut. Kami menerapkan ukuran ini untuk mendapatkan 4 variabel untuk setiap jenis item yang mewakili tingkat disagregasi struktur taksonomi kami. Terakhir, untuk melakukan ANOVA, kami menggunakan kumpulan data yang dibentuk oleh variabel-variabel, menggunakan variabel SEC sebagai variabel independen dan yang lainnya sebagai variabel dependen. Uji ANOVA menunjukkan hasil yang signifikan untuk 2 variabel, nilai rata-rata item NS dari dimensi CI untuk variabel CI, dan nilai rata-rata item dengan GNS dengan 3 untuk dimensi CI untuk variabel CI3. Lalu kesimpulannya, dalam studi ini yang diperdebatkan adalah potensi XBRL untuk melampaui pelaporan perusahaan dengan memfasilitasi pergeseran dari pelaporan statis dan berkala ke pengungkapan perusahaan yang lebih relevan dan dinamis bagi pemangku kepentingan atau stakeholder. Memang, XBRL memfasilitasi konsumsi otomatis laporan dan memungkinkan informasi untuk dikelola secara lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, teknologi
teknologi memberikan keuntungan dalam menghasilkan informasi yang lebih relevan dan disesuaikan dengan yang lebih akurat sesuai dengan permintaan pengguna. Kesimpulannya, ketika menggunakan XBRL dalam pengungkapan perusahaan seperti IR memiliki manfaat potensial dalam mengungkapkan informasi IC. Hal ini memfasilitasi minat yang bangkit kembali dalam informasi IC sebagai hasil dari IR dan memperkuat panggilan untuk penelitian IC untuk membuat IC terlihat secara eksternal dengan berfokus pada pengungkapan IC yang mencirikan tahap keempat penelitian IC. Seperti yang disimpulkan Dumai pada tahun 2016 dalam halaman 168, pada tahap ini ada kebutuhan untuk meninggalkan pelaporan dan berkonsentrasi pada bagaimana organisasi mengungkapkan apa yang sebelumnya dirahasiakan atau tidak diketahui, sehingga semua pemangku kepentingan memahami bagaimana organisasi mempertimbangkan dampak etika, sosial, dan lingkungannya. Sekian paparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.